Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini di Yaumul Jum'ah di bulan Dzulqa'dah. Kita sama-sama bisa dapat berkumpul dalam rangka untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang ar-rijal, seorang laki-laki mukmin, yaitu salat Jum'ah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya yang tetap istiqomah hingga yaumil qiyamah. Dan semoga kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat di yaumil uzma nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib menyampaikan pesan khutbah pertama, khatib yang lemah ini menyampaikan wasiat. Marilah sama-sama kita menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan dan ketakwaan adalah merupakan modal yang paling besar, modal yang paling utama buat seorang muslim. Karena dengan keimanan dan ketakwaan akan menghantarkan seseorang itu kepada satu kebahagiaan. Kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Yang kedua, buat jamaah semua, buat anak-anakku yang di atas maupun di bawah, mari kita jaga sholat Jumat kita. Jangan sampai ada kata-kata yang keluar dalam mulut kita. Apakah perkataan-perkataan yang pendek atau mungkin perkataan-perkataan yang membuat itu ngobrol. Dan itu akan menggugurkan pahala sholat Jumat kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema, Allah memuliakan dan merendahkan satu kaum dengan Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat sejarah, Islam memiliki sejarah keemasan. Dari permulaan awal Islam, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala
berikan Al-Quran kepada Rasulullah secara berangsur-angsur dan menjadikan pelajaran buat umat Islam sampai kemudian Al-Quran diturunkan dengan sempurna, yaitu tepatnya pada saat Rasulullah bersama kaum muslimin menunaikan ibadah haji, yang dimana ibadah haji itu diberi nama dalam sejarah Hajjatul Wada, haji yang terakhir. Di situ Rasulullah SAW menyampaikan kepada umat manusia, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Allah berfirman melalui lisannya Rasulullah SAW, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu. Lakum dinakum, untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakum Islam madina, dan menjadikan aku ridha Islam untuk agama kalian. Sejak itu tidak ada lagi satupun ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian menjadikan Al-Quran oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah, para sahabat, bahkan penerusnya, itu menjadikan hudal linnas, sebagai petunjuk manusia. Maka kita bisa melihat dalam sejarah selama 7 abad. 7 abad itu waktu yang tidak sebentar, waktu yang tidak pendek. 700 tahun umat Islam mengalami kejayaan. Kejayaan yang luar biasa. Dari sisi perekonomian, sosial, politik, bahkan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena kaum muslimin dekat dengan Al-Quran. Kaum muslimin membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Makanya kemudian ini terjawab semua. Ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah pada saat itu. Rasulullah bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran. Wa yada'u bihi akharin. Dan juga merendahkan umat yang lain dengan Al-Quran. Hadis ini ada asbabul wurud, yaitu ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, lalu kemudian sang khalifah memanggil seorang pemimpin yang bernama Nafi bin Abdul Harith. Beliau adalah satu pemimpin di daerah Bustan. Lalu kemudian Umar memanggilnya. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai Nafi, engkau ditugaskan untuk menjadi pemimpin di Mekah. Lalu kemudian siapa pengganti kamu? Maka kemudian Umar bertanya kepada Nafi, wahai Nafi, kira-kira sebagai pengganti kamu itu siapa? Maka kemudian Nafi menjawab, yang cocok, yang tepat, yang menggantikanku di daerah ini menjadi seorang pemimpin adalah Ibnu Abdha. Maka kemudian Umar bin Khattab bertanya, siapa Ibnu Abdha? Lalu An-Nafi menjawab, dia adalah bekas budakku. Kenapa bekas budak kamu akan dijadikan sebagai seorang pemimpin di wilayah ini?
Maka kemudian Nafi menjelaskan bahwasanya Ibnu Abdha ini adalah ahlul Quran, ahli Al-Quran, ahli faraid dan ahli ilmu agama. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan dan meyakinkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan memuliakan, meninggikan derajat orang-orang dengan Al-Quran dan merendahkannya juga dengan Al-Quran. Jadi kalau kita lihat asbabul wurud dalam hadis ini, Masya Allah, seorang budak lalu kemudian dimerdekakan, maka kemudian diangkat oleh khalifah sebagai pemimpin, gubernur di wilayah Ustaz. Ini menggambarkan, para ulama menjelaskan bahwasanya dengan Al-Quran Allah memuliakan seseorang. Dengan Al-Quran Allah memberikan tempat derajat yang paling tinggi di sisi manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran. Maka hadirin jamaah rahimakumullah dan anakku semua, Al-Quran adalah merupakan petunjuk bagi umat Islam. Makanya kalau kita mau berhasil, mau sukses, mau memiliki kedudukan yang ditempatkan yang lebih baik di sisi manusia, maka kemudian kita harus mempelajari, membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dan sejak 7 abad itulah, selama 700 tahun umat Islam maju berkembang pesat karena memegang teguh dengan nilai-nilai Islam, dengan nilai-nilai Al-Quran. Lalu kemudian 7 abad setelahnya umat Islam mengalami kemunduran. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran. Para pemimpin-pemimpinnya tamak terhadap dunia dan kekuasaan. Dan puncaknya adalah pada saat abad ke-19, 1924, runtuhnya kekhilafahan Utsmani di Turki. Dan tidak sampai di situ saja, sejak runtuhnya khilafah Utsmani, maka kemudian negara-negara muslim itu dijajah. Oleh siapa? Oleh para penjajah Barat terutama. Maka ada sebuah persekongkolan besar ya di kalangan kaum orientalis, ada tokoh orientalis yang mengumpulkan dalam sebuah satu konferensi internasional namanya Zuemer. Dia mengatakan kepada para orientalis, wahai para kawan-kawan semua, kalian tidak akan bisa menghancurkan umat Islam dengan senjata, dengan kekuatan senjata, persenjataan. Kenapa? Karena dengan kekuatan persenjataan maka semakin besar, semakin kuat, semakin bersemangat untuk berjihad kaum muslimin. Maka kemudian sambil mengacung-acungkan Al-Quran, Zuhair mengatakan, kalau kalian bisa mengalahkan umat Islam, maka jauhilah umat Islam dengan Al-Quran. Masya Allah. Dan ini adalah menjadi sebuah satu bukti bahwa setelah itu dan sampai sekarang umat Islam tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan, bahkan sampai mendunia. Kita hanya asik dalam peribadatan, dalam beribadah, memperbaiki akhlak dan sebagainya. Tapi dalam kekuatan sosial politik kita tidak memiliki kekuatan yang besar, tidak memiliki kekuatan yang memadai, sehingga kemudian kalah dengan hegemoni umat-umat di luar Islam sampai saat ini. Maka kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, saya mengajak buat saya pribadi dan juga buat semua, marilah sama-sama kita back to Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Bagi yang tidak bisa membaca, belajar membaca. Bagi yang bacanya masih terbata-bata, berusaha untuk memperbaiki bacaan. Dari yang sudah lancar, maka kemudian lebih baik bacaannya, bahkan sampai menghafal dan memahami Al-Quran. Insya Allah, Allah akan memuliakan kita
dengan Al-Qur'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam khutbah yang kedua ini khatib mengajak kepada kita semua dan juga kepada khatib sendiri ya, kembali kepada Al-Qur'an. Subhanallah gitu. Sudah banyak bukti-bukti, fakta-fakta sejarah bahwasanya orang yang dekat dengan Al-Qur'an, orang yang selalu membaca Al-Qur'an, orang yang selalu memahami Al-Qur'an, berusaha untuk memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Akan tetapi bagi kita umat Islam yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an, maka Allah akan siapkan tempat serendah-rendahnya di dalam kehinaan, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan Al-Qur'an ini, bahwasanya buat mereka para pembaca Al-Qur'an yang selalu menghiasi hari-harinya dengan bacaan Al-Qur'an, Allah akan datangkan nanti di yaumil qiyamah Al-Qur'an memberikan syafaat kepada siapa? Kepada para pembacanya. Subhanallah. Dan Allah juga melalui lisan Rasulullah SAW memberikan banyak keutamaan kepada kita yang sering membaca Al-Qur'an, yaitu kebaikan. Bahkan kata Rasulullah SAW, membaca Al-Qur'an itu adalah sebaik-baik ibadah. Mari sama-sama ya, kita kembali kepada Al-Qur'an, sehingga kemudian kemuliaan Al-Qur'an nanti akan terpancar dari umat-umatnya yang mengamalkan Al-Qur'an. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa memperbaiki diri dan selalu berusaha bersemangat untuk mempelajari Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shalaita sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة